Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya nih? Baik dong, pastinya. Senyum dulu dong. Masa cemberut gitu sih nonton video sekolah minggu? Mau ibadah loh ini. Biar semangat, kita kasih sesuatu yang baru. Kita itu sebagai bersemangat. Udahlah. Cuy. Jadi kalau kita bilang selamat pagi adik-adik, jawabannya adalah pagi semangat cinta. Oke, kita coba satu kali. Dicoba dulu. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi semangat cinta. Nanti videonya bisa dikirim ke Mbak Luli. Kurang semangat sekali. Oh, bener banget sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi semangat cinta. Oke, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Biar makin semangat. kita mau Pujikan satu lagu. nyanyi dulu. Lagunya apa nih Mbak? Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyinya berarti jadi harus bernyanyi. Hatiku penuh nyanyi. Hatiku penuh nyanyi. Sambil tepuk tangan ya. Oke, gimana nih tadi udah nyanyi kan? Ya, Udah makin semangat. Hatiku penuh nyanyian. Nah, sekarang kita akan buka sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Dipimpin oleh Lian. Nah, adik-adik suka berember ya, tangannya dilipat. Apa yang ditutup dulu? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kuasa-Mu pada hari ini.
kali ini kami akan mengikuti sekolah minggu virtual dengan berkati dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, kita selanjutnya mau Sebelum firman Tuhan, iya, namanya apa nih Mas? sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan satu lagu. Iya. Judulnya Yesus Sayang Semua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. kata Musa kepada Harun, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun,
maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, bernyanyi, dan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mengulas apa yang ada di dalam firman Tuhan tadi tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, adik-adik lihat di peta di belakang ini, ada di peta perjalanan bangsa Israel yang 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun itu berapa ya? 40 tahun pasti kan lama, tidak sebentar. Nah, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir keluar untuk menuju tanah Kanaan tidak mudah, tidak gampang, karena dimulai dari Mesir mereka merasakan nikmat, enak, semua tercukupi, tapi harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang mereka belum ketahui bagaimana keadaannya. Nah, jadi lihat di sini ada di peta ini dari Mesir, kemudian ada Mara. Nah, ini tempat juga di mana bangsa Israel kemarin merasa marah kepada Musa dan juga Harun. Karena apa? Karena mereka keluar dari Mesir, mereka ternyata kelaparan. Mereka ingin makanan yang ada seperti di Mesir, semua tercukupi. Tapi saat sampai di Mara, mereka juga bersungut-sungut. Karena minumannya pun tidak enak. Kemudian sampai di Elim, demikian juga adik-adik. Saat di Elim, mereka marah lagi. Kenapa harus keluar dari Mesir? Kenapa harus berjalan jauh? Kenapa harus merasakan kelaparan, merasakan kedinginan, merasakan sesuatu yang mereka harapkan itu tidak ada? Seperti halnya di Mesir. Mereka hidup sebagai budak tidak apa-apa, asalkan mereka tercukupkan makanannya dan minumannya semua ada. Karena saat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, saat dari Elim untuk menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya, mereka juga tiba di padang belantara Sin, Gurun Sin. Nah, Gurun Sin ini adik-adik itu keadaannya sangat luar biasa. Kalau malam sangat dingin, karena apa? Karena di sana yang ada hanya padang pasir luas sekali, dan juga ada semak-semak berduri. Bayangkan adik-adik kalau kita melewati padang gurun, padang pasir, kalau siang pasti panas sekali. Kalau malam, dia juga pasti dingin sekali. Siapa yang ingin mencoba berjalan, kemudian merasa kepanasan, ataupun kalau malam merasa kedinginan, siapa yang mau? Nah,
Tidak ada yang mau kan? Nah, kalau kita sekarang kedinginan, ada selimut, ada jaket. Tapi bangsa Israel zaman dulu tidak ada. Mereka merasakan kalau berjalan kakinya terasa panas sekali karena harus menginjak pada pasir-pasir yang sangat menyakitkan di telapak kaki kita. Demikian juga kalau malam, dinginnya luar biasa. Dan di padang belantara Sin ini, adik-adik, bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Kira-kira bersungut-sungut itu apa? Ada yang tahu bersungut-sungut? Nah, bersungut-sungut itu seringnya bisa dikatakan, pokoknya tidak mau terima apa yang ada itu. Marah saja. Nggak suka ini nggak mau. Maunya yang itu. Harus bikinnya semua dituruti. Kalau nggak dituruti, mereka kemudian bersungut-sungut. Nah, dia ada yang sering bersungut-sungut tidak. Kalau makanannya tidak enak, kemudian makanannya tidak sesuai yang diminta, nggak suka sayuran, nggak mau, dibuang, kemudian sungut-sungut. Ibu ini gimana toh? Bapak ini gimana toh? Aku nggak suka ini. Ternyata bangsa Israel demikian juga adik-adik. Saat tiba di padang belantara Sin, gurun Sin ini, nah, mereka kembali bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal Musa dan Harun adalah utusan Tuhan sendiri yang diminta untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi ternyata bangsa Israel sekali tadi bersungguh-sungguh tidak mau menerima keadaan, tidak mau menerima apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Harun yang harus membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, di padang belantara Sin ini, gurun Sin ini, kembali mereka bersungguh-sungguh tadi, kembali mereka menyalahkan Musa dan Harun, kembali mereka berteriak-teriak, menghujat, mereka merasakan hal yang tidak mereka inginkan. Tapi sebenarnya di padang belantara Sin ini mereka ditempa oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka kuat, supaya mereka bisa supaya mereka bisa menjalani hal-hal yang sulit sekalipun dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, saat mereka di padang belantara Sin tadi, yang kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya pun menggigil sekali, dan di sana pun banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan yang kemudian bisa membuat kita merasa khawatir, ketakutan. Banyak ular, kalajengking, dan bisa jadi hewan-hewan lainnya yang akan membunuh kita, membunuh bangsa Israel saat itu, orang-orang Israel saat itu. Nah, tapi di padang belantara Sin ini mereka ditempa oleh Tuhan. Bagaimana mereka harus tetap bisa tegar, bagaimana mereka harus bisa kuat, dan bagaimana mereka harus bisa menerima apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Apakah mereka kemudian bisa melewati itu? Apakah kemudian mereka bisa berjalan sampai kepada Kanaan? Nah, ini jalur yang mereka lewati, adik-adik. Tidak gampang, tidak mudah. Selama 40 tahun, padahal sudah dekat di Kanaan, tapi ternyata harus muter kembali. Harus berputar terlebih dahulu menuju Edom dan sampai Kanaan. Perjalanannya tidak mudah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi bangsa Israel. Tapi ternyata bangsa Israel saat kemudian dipimpin oleh Musa dan Harun dalam berbagai perjalanan mereka, banyak suka, banyak duka sekalipun, mereka diingatkan harus menerima apa yang sudah diberikan Tuhan untuk mereka dapat melaluinya, untuk mereka dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka.
Nah, demikian juga kita adik-adik, saat kita menginginkan sesuatu, kalau orang tua kita sudah menyiapkan, ya kita terima dengan ucapan syukur. Supaya apa? Ya supaya kita kemudian mengingat bahwa ada saudara-saudara kita yang ternyata tidak bisa seperti kita, tidak bisa merasakan apa yang kita nikmati. Bahkan ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Bisa jadi mereka pun makan hanya sekali dalam sehari, atau bahkan 2 hari sekali baru bisa makan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli beras, nggak punya uang untuk beli lauk pauk. Apalagi di masa-masa sekarang ini adik-adik. Jadi kita diingatkan harus senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Tuhan melalui ayah kita, melalui ibu kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau diberikan makanan, ya harus kita nikmati. Adanya sayur mayur, adanya brokoli, adanya kol, ya kita terima dengan tempe. Nah, ayo kita terima makanan itu. Dan kemudian kita nggak mau kita buang. Kasihan yang orang-orang yang tidak bisa makan adik-adik. Nah, apapun pemberian Tuhan melalui keluarga kita, melalui orang tua kita, itu sebagai bentuk bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan kita. Melalui perjalanan bangsa Israel kita diingatkan kembali. Jadi di dalam bacaan Keluaran 14 ayat 9 dikatakan, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Nah, ini supaya menjadi pengingat kita bahwa Tuhan sudah mendengarkan segala bentuk apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi persoalan kita. Dan Tuhan ternyata juga senantiasa ada dekat dengan kita. Supaya kita juga bisa senantiasa merasakan kasih Tuhan bagi hidup kita. Terima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kehidupan kita sehari-hari, melalui keluarga kita, melalui ayah ibu kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga bisa membantu mereka melalui apa yang kita punya. Nah, jangan suka pilih-pilih makanan, apalagi ya. Ingat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak bisa menikmati makanan seperti kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sayangi keluarga dengan cintai dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Aktivitas. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Fitri dan Kak Erlin di aktivitas sekolah minggu GKJ Ento Ento. Yeay. Di aktivitas kali ini kita akan membuat gantungan dan sekaligus juga bisa menjadi pembatas Alkitab. Nah, bahan-bahannya apa aja sih Kak? Yang pertama gambar. Ini nanti ada kertas dari kakak-kakak yang udah dikasih ke adik-adik. Terus sudah ada gambarnya kayak gini. Terus ada potongan pita, pewarna, bisa krayon, spidol, ataupun pensil warna. Terus ada juga gunting sama ballpoint nanti buat nulis ayat Alkitabnya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong gambar ini. Nah, ini nanti dipotong ya. Dipotongnya yang rapi. Sesuai dari garisnya yang warna hitam itu ya.
setelah ini nanti dipotong, jadinya akan seperti apa, Kak? Seperti kayak gini. Nah, kayak gini ya jadinya nanti. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah Kita mewarnain, tapi yang diwarnain yang bagian atas saja ya. Nanti yang bagian ininya kita isi ayat Alkitab kesukaan adik-adik. untuk mewarnainya yang rapi ya, jangan sampai keluar garis seperti itu supaya terlihat bagus. Nah, jadinya nanti seperti ini. Setelah ini diwarnai, nah ini bagian awalnya nanti kita akan beri ayat Alkitab kesukaan atau favorit adik-adik. Ayat Alkitabnya ini bebas ya, mau dari Matius boleh, Markus boleh, Lukas boleh, Yohanes boleh, atau dari ayat Alkitab apa aja boleh. Yang penting itu kesukaan adik-adik. Seperti itu. Nah, ini ada kalau kakak-kakak pakainya Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Seperti itu. Nah, adik-adik boleh menggunakan ayat Alkitab terserah apa aja, yang penting kesukaan adik-adik. Habis itu nanti atasnya sini dikasih lubang ya buat naruh pitanya biar bisa digantungin. Adik-adik bisa melubangi dengan gunting. Nanti kalau nggak bisa minta tolong papa mamanya ya. Nah, sudah jadi deh. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai gantungan atau juga bisa digunakan sebagai pembatas Alkitab seperti itu. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengirimkan gambar atau jangan lupa untuk mengirimkan foto ini Hasil aktivitasnya di nomor di bawah ini, yaitu ke Mbak Luri seperti itu. Pose fotonya yang bagus ya, jangan sambil cemburu. senyum. Nah, sambil senyum. Oke. Nah, aktivitas sekolah minggu pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk mengirimkannya di nomornya Mbak Luri seperti itu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas sekolah minggu hari ini.
Jangan lupa untuk mencuci tangan, untuk menjaga kebersihan, dan selalu memakai masker. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada deh, gimana firman hari ini? Firman yang sangat luar biasa tadi dari Yes. Kita menceritakan tentang bangsa Israel, kejadian bangsa Israel. Nah, kalau Indonesia sampai di padang gurun Sina. Nah, di situ bangsa Israel itu diberi pencobaan sama Tuhan. Apa itu? Nah, tapi di tengah pencobaan itu bangsa Israel itu marah-marah, bersyukur-syukur. Nah, pesannya adalah adik-adik tidak boleh bersungut-sungut, tetapi harus selalu bersukacita, terus bersyukur. Nah, kita masih diberi kesehatan, diberi pokoknya keselamatan, dan harus selalu bersyukur. Aktivitasnya juga gimana? Seru nggak? Biasa dong, kakaknya luar biasa. Nah, setelah itu kita mau persembahan ya adik-adik, tapi jangan lupa persembahan. Uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop supaya lebih rapi. Nah, nanti akan diambil oleh kakak-kakak sekolah minggu saat membagikan aktivitas di minggu depan. Untuk itu kita mau menyanyikan Lagu, sebentar. lagunya Jangan Takut. Jangan takut. Makasih telah mengikuti sekolah pada hari ini. Ya, nah kita sudah hitung acara ya. Wah, sayang sekali kita harus berpisah lagi. Tapi masih ada minggu depan, masih ada lagi dong sekolah minggunya. Nah, kita mau tutup acara sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa di pimpinan Mas. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami selama sekolah minggu. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya Dede sudah mengikuti acara sekolah minggu hari ini. Dari awal kita sudah nyanyi, terus mendengarkan firman,
persembahan. Kita sudah dipemuliakan. Yui. Sampai jumpa di Sekolah sekolah minggu depan.